teman-teman naik, pastikan teman-teman ngerti ya, teman-teman. Karena mungkin di antara teman-teman juga ada yang salah pencet atau bagaimana ya. Nah, bacanya apa tadi? Kau bilang saya nggak ngerti baca. SHTG nah apa itu bacanya gimana? Cobalah, gini. Kalau kalian punya akun TikTok, pastikan kalian itu pakailah nama asli gitu loh. Biar cepat saya naikkan. Nama kalian saja ya kalau namanya lucu-lucu ya nggak saya naikkan. Begitu nama asumsi liar. Asumsi liar nih. Itu kan kata-kata saya itu asumsi liar. Jadi zaman dulu debat di Facebook, ada seseorang, saya nggak tahu di mana keberadaan orang ini sekarang. Apakah jangan-jangan dia sudah meninggal? Ya, namanya itu adalah Abdul Muiz. Nah, kalau misalnya dia nonton nih, kalau teman-teman masih ingat, zaman kita debat-debat di Facebook tahun-tahun 2015 itu, ada seseorang namanya Abdul Muiz. Nah, itu sering saya ngomong sama dia tuh asumsi liar. Itu ceritanya itu asumsi liar itu. Oke, kita kasih naik ada Yeri Syaputra. Silakan Yeri Syaputra. Oh. Ya, silakan Bang. Jangan marah-marah Bang ya, jangan ngamuk-ngamuk Bang. Jangan Katolik, apalagi. Bang. Gimana? Saya Katolik. Oh, Katolik, kupikir tadi Islam. Ya, silakan, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda utarakan? Nah, ilah. Gimana sih? Kita udah santai loh nih teman-teman ya. Kita udah berusaha untuk santai supaya tidak terlalu menakutkan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Jibril. Semakin kuat seolah ya silakan Jibril. Itulah Al-Qoqo bin Amr At-Tamim. Oh, Bang, ada suara apa itu, Bang? Gimana? Gelap. Ada suara apa tadi itu? Mana? Enggak ada. Oh ya, silakan. Tadi saya dengar ada Umar bin Khattab apa begitu. Ya, silakan. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Silakan, Bang. Coba cari tempat yang agak terang dulu, Bang. Ada pencahayaan begitu ya. Saya jangan galak-galak sama mereka, teman-teman. Nanti mereka Gini. Coba cari tempat yang terang. Begitu. Jangan gelap-gelapan. Karena kalau gelap-gelapan nanti bisa berakibat Anda mendapat wahyu. Dan wahyunya nanti bisa-bisa tentang isi celana. Dapat Roh Kudus. Bang, kalau Roh Kudus, Bang, itu pasti keinginannya itu adalah keinginan dari Bapa di sorga. Itu kalau Roh Kudus. Nah, kalau roh setan itu pasti keinginan dari isi dalam celana. Nah, kita tidak boleh seperti itu, Bang. Gini, janganlah kita mengaku menjadi nabi demi apa? Demi isi dalam celana. Tidak boleh begitu. Masa kalau kita punya keinginan langsung turun ayat? Nggak boleh begitu, Bang. Contoh. Gimana, Pak? Contoh misalnya, saya pengen harta, maka turun ayat, harta adalah untukmu. Terus, saya pengen perempuan cantik, maka barang siapa perempuan mau menyerahkan diri kepadamu, maka itu halal bagimu. Ah, itu namanya bukan nabi, Bang. Itu namanya nabian. Iya, silakan. Loh, coba sekarang saya tanya sama Anda. Benar nggak, Bang? Ya jangan merokok, Bang. Aduh, gimana Anda ini? Iya.
Nanti kena pelanggaran. Tahanlah dulu rokok Anda itu. Begitu ya. Ditahan dulu Bang. Tidak merokok 1 jam kan tidak meninggal Bang. Dulu 13 tahun yang silam itu saya merokok. Saya merokok 13 tahun yang silam. Rokok. Boleh nggak nyebut merek di sini? Terus boleh. Ya. Lalu singkat cerita, saya itu mengalami satu perubahan di dalam hidup saya. Akhirnya apa? Akhirnya rokok itu saya tinggalkan. Gak punya uang ya? Bukan gak punya uang Bang, peci Anda bisa saya beli 10. Katanya gak kuat beli Bang. Iya terus. Akhirnya saya berhenti merokok Bang. Kenapa? Begini, kalau seseorang itu Bang sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu Bang adalah rohnya Tuhan yang menguasai seseorang. Jadi kalau roh itu tinggal di hati seseorang, maka roh itu akan menuntun kepada kebenaran Bang. Dan dia pelan-pelan akan merubah karakter seseorang. Yang tadinya dia kecanduan rokok, dia berhenti begitu. Bang Edis, ada pendeta itu merokok, gimana itu? Menurut saya kurang pantas Bang. Kalau pendeta masih merokok, nggak usah jadi pendeta dulu, jadi jemaat dulu. Jangan jadi pendeta masih merokok. Begini Bang, kita ini tidak mau menghakimi karena kita ini masih punya struggle kita masing-masing. Kita ini punya sesuatu, cuman kalau kita masih punya seperti itu, janganlah kita jadi pendeta. Saya saja nggak berani Bang. Saya tidak berani naik mimbar berkhotbah, nggak berani saya. Karena apa? Karena saya berkaca kepada diri saya. Begitu Bang. Saya ini bukan seorang pendeta, saya ini seorang apologis, seorang apologet. Apa apologet itu? Adalah seseorang yang menjawab fitnahan-fitnahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ini. Kalian punya tuduhan, kalian punya ini terhadap iman saya, nah saya jawab. Begitu. Tapi saya tidak mau menjawab saja, saya juga harus mengcounter, membalikkan itu pertanyaan Anda itu kepada diri Anda sendiri. Seperti itu. Saya nggak mau debat Pak Guru. Mau dengarkan aja. Iya, satu hal kan yang sering kalian bahas kan begini. Oten, Yesus itu kan manusia. Iya. Kenapa kau tuhankan dia? Loh, memangnya kalian tidak menuhankan manusia? Coba Bang. Waktu Anda ketemu dengan orang Kristen di gereja, pastikan kami berseru-seru kepada Yesus kan Bang? Betul nggak? Iya. Ya Tuhan Yesus dengarkanlah kami, ya Yesus dengarkanlah, ya kan? Kami bernyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Maka kalau abang lewat, jangan berisik, Oten lagi manggil-manggil Yesus. Oten lagi nyembah Tuhannya. Betul nggak seperti itu? Betul. Nah, Betul. sekarang bahkan tadi barusan saya lihat ada sekelompok orang di jalan raya. Benar di jalan raya. Ya? Benar. Saya lihatnya di TikTok. Ada sekelompok orang di jalan raya, mereka melakukan ritual-ritual seperti itu. Sholat di jalan. Ini. Bahkan benar nggak saya tanya kepada Anda? Benar nggak kalian itu sering melakukan yang namanya sholawatan bersama? Di mana dalam sholawatan bersama itu kalian memanggil-manggil Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Benar nggak kalian begitu? Benar. Tapi bedanya dia waktu itu bukan ya Tuhan Nabi, bukan ya Rasulullah. Iya, tetapi kan Anda memanggil-manggil orang yang sudah meninggal, betul tidak? Enggak masalah ya. Iya, makanya saya bilang Anda menuhankan orang yang sudah meninggal. Enggak Bang Edis. Beda Bang Edis, itu bukan Bang, menuhankan itu bukan dari mulut, Bang. Menuhankan itu bukan saya menuhankan, bukan begitu. Menuhankan itu kan dari satu perbuatan. Saya kasih contoh, Bang. Menurut Al-Quran, ada orang yang menuhankan hawa nafsunya.
Apakah dia berkata, wahai Tuhan hawa nafsu? Kan nggak pernah dia bilang begitu. Betul? Iya betul, tapi gini Bang Edis. Iya, jadi menuhankan itu bukan dari mulut, Bang, dari perbuatan. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, itulah yang menunjukkan Anda menuhankan atau tidak, gitu. Iya, tapi gini Bang Edis, kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen kan sudah jelas, nyata-nyata sudah. Ya Tuhan Yesus, itu berarti menuhankan Yesus. Kalau seperti orang Muslim, ya Rasulullah, enggak, bukan ya Ya, Tuhan tetapi kalian kan memanggil dia juga sebagai Rob, betul? Enggak. Ya, karena Anda belum belajar begitu. Kalau Anda udah belajar ya nanti itu adalah Rob Anda juga begitu. Rob itu kan artinya Tuhan. Coba, pernahkah Anda mengucapkan gini, Robbayani Soghiro? Pernah nggak Anda mengucapkan itu? Apa artinya itu? Apa artinya? Apa artinya? Wahai pemeliharaku. Iya, itu Tuhan. Coba itu ke Anda mengucapkan begitu nggak waktu Anda berdoa? Iya. Oke, kepada siapa itu Anda ucapkan? Kepada Tuhan, bukan kepada Rasul. Ya, itu saja Anda udah nggak tahu. Itu Anda, apa arti Robbayani Soghiro? Coba doa panjangnya gimana? Coba gimana? Itu ndak menuhankan Rasul, bukan Bang Edis. Itu ya coba baca lengkapnya. Doa lengkapnya gimana? Saya nggak tahu, nggak hafal Bang Edis. Ya udah dibawa dulu. Banyak nggak taunya. Iya banyak nggak taunya dibawa dulu sana. Ya guys, tap layar dulu ya guys ya. Tap layar dulu. Teman-teman jangan lupa ini join my fan club. Ini ada Love Orange. Teman-teman bisa tap yang di Love Orange ini. Teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun ini. Kita tembuskan teman-teman akun ini menjadi 1 juta followers ya. Kita targetkan menjadi 1 juta followers. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada